Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Itu yang di layar. Apa itu? Baik, kita turunkan dulu. Teman-teman, tolong yang muslim yang naik yang waras ya teman-teman ya. Tolong ya teman-teman yang waras, yang masih bisa berpikir begitu ya. Sudah dilihat, ditunjuk di layar itu, tapi dia bilang apa itu katanya dulu. Memang berat. Saya tahu ini berat teman-teman. Makanya kalau tidak mampu diskusi, jangan mengajukan permintaan naik. Kan gampang kan? Gitu loh. Kalau Anda tidak mampu, tidak sanggup, jangan mengajukan permintaan naik. Sederhana itu. Sesederhana itu. Fauzan Arifin. Halo Fauzan Arifin. Arafah. Halo Arafah. Kedengeran guys, pakai handset guys. Kedengeran? Ya, silakan nyalakan kamera Arafah. Dengar nggak? Bentar. Iya, silakan nyalakan kamera Arafah. Bentar, saya ambil kacamata dulu guys. Kacamata. Dulu. Silakan. Boleh. Anda mau meniru-niru gaya saya pakai kacamata vokalis vokalis kacamata jambul, baca nggak masalah. kacamata baca. Silakan, Kacamata silakan. baca. Ya, silakan. Kameramu mana ini Arafah? Bentar dong. Undang des. Oke. Tuh, sudah saya kirim undangan. Silakan. Semangat itu teman-teman dia. Ya. Ya gimana des? Gimana? Mana? Belum ada kameramu mana? Ini udah. Aduh. Ini udah. Mana kameramu? Belum kelihatan. Nah, mana tadi? Jangan dimatikan lagi. Bentar. Ah. Nah, Udah. gini kan enak. Ya. Oke, silakan. Ya. Pak Arafah. Ya. Secara kaidah bahasa Arab, tadi sudah banyak yang mengakui, termasuk Ustadz Yusuf PI juga mengakui bahwa Muhammad itu disebut sebagai Rob. Gimana tanggapan Anda? Ya, Rob disebut Rob itu ketika waktu itu kan, ketika masih hidup. Betul? Oke. Berarti dia Ketika berarti masih Muhammad hidup. waktu masih hidup itu Rob. Betul. Oke, berarti Robnya siapa? Rob kalian betul? Ya, penguasa di zaman waktu itu bukan Iya, Rob Rob saya. kalian bukan? Rob kalian bukan? Bukan. Bukan Robnya orang Murid-muridnya. Islam. Terus Robnya siapa Bukan. dia? Orang-orang yang ada di situ. Iya, orang-orang Muslim bukan? Orang-orang Muslim ya. Oke, berarti sekitar situ. berarti Robnya orang Islam sudah meninggal. Kalau saya sih dia suka mengakui Nabi Muhammad Tuh, itu. kan ini gimana? Enggak, sebenarnya Muhammad itu dulu dia adalah Rob, betul? Betul, dulu waktu Oke. itu sebentar. Dengerin dulu saya ngomong, jangan pohon sendiri. Dengerin dulu. Lu sih kalau Dengerin gini dulu. caranya. Sebentar. Tadi kamu bilang si Yusuf katanya sudah mengakui ya. Oh, dia sudah Betul mengakui kan? bahwa Muhammad itu adalah Rob. Itu mengakui bukan sekarang. Yusuf itu mengakui ketika itu. Ketika itu. Ketika itu Jangan Muhammad adalah Rob. Jangan memfitnah kamu. Oke, ketika itu dia Rob. Iya. Robnya siapa? Robnya orang-orang ketika itu. Orang Muslim bukan? Orang Muslim. Oke, berarti Murid-muridnya ya, murid-muridnya. Oke, berarti betul tidak bahwa Muhammad adalah pada waktu itu Robnya orang Islam? Orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya, robnya orang Islam pada waktu itu, betul? Bukan. Aduh, kan muter-muter. Bukan. Kamu yang salah paham. Ini gimana sih? Kamu yang salah paham, makanya dengerin
jelasin yang benar yuk. Saya jelasin ya. Oke, Ya, saya Muhammad jelasin nih. pada waktu itu adalah Rob, betul? Iya, Rob itu artinya kan tuan kan itu ya, tuan ya. Tuan. Bos, Allah Rob atau enggak? Majikan. Allah Rob atau enggak? Allah Rob Berarti Allah adalah Tuhan. Berarti Allah adalah Tuhan. Betul, Tuhan untuk semesta alam. Oke, Betul. berarti Allah adalah Tuhan, Muhammad adalah Tuhan, betul? Bukan, Muhammad bukan Tuhan. Gimana sih? Bukan. Gimana sih? Gimana? Oke, tadi Kamu nggak paham. apa bahasa Indonesianya Rob? Kamu pura-pura bego. Jangan Enggak, pura-pura saya bego. tanya, Dis. bahasa Indonesianya Itu- Rob apa? Tuhan. Bukan Tuhan. Majikan. Bukan Tuhan. Bukan Ya Tuhan. maksudnya kan Tuhan. Ya maksudnya Tuhan. Ya, bukan Tuhan itu Tuhan. Tuhan sama. Sama kan, Dis? Kamu jangan Tuhan sama pura-pura Tuhan, nggak ngerti. Tuhan sama Tuhan sama. Sama kan kamu bilang sama. Oh, Kamu yang Tuhan bilang sama sendiri Tuhan sama sama. kamu. Oke, Saya belajar berarti sama kamu, Dis. Oke, berarti Muhammad Rob atau bukan? Tuh, Rob ketika itu. Oke, waktu masih hidup. berarti dia Tuhan. Tuhan. Tadi katanya Tuhan sama Tuhan sama. Iya Tuhan, berarti iya, Tuhan. iya sama, betul Tuhan. Oke, Betul. berarti pada waktu itu Muhammad adalah Tuhan. Ya kamu jangan bilang Tuhan, jangan. Sebentar, Tuhan. tadi katanya Tuhan sama Tuhan sama, betul? Betul. Berarti Muhammad pada waktu dia hidup dia adalah Tuhan atau Tuhan, betul? Betul. Oke, minta pengakuan. Saya minta pengakuan Anda. Saya Muslim, saya mengakui bahwa tunggu dulu. Untuk ketika itu, kan untuk gemetaran, murid-muridnya, kan? bukan untuk saya, Dis. Enggak, saya mah nggak bersaksi. Saya nggak bersaksi. Enggak, pada waktu itu. Sebentar. Pada waktu itu, murid-muridnya, Oke, sahabat-sahabatnya. Muhammad adalah Tuhannya Umar bin Khattab, betul? Betul. Oke, saya minta pengakuan. Coba saya pengakuan. Saya Muslim, saya mengakui Ya, saya bahwa Muslim. Oke. Saya mengakui bahwa Muhammad adalah Tuhannya Umar bin Khattab. Tuhannya Umar bin Khattab. Gini kan mantap kalau begini. Ya bukan Tuhan saya. Kalau saya sih menuhankan. Oke, bukan baik. Tuhan saya, bukan. Anda sudah mengakui bahwa Muhammad adalah Tuhannya Umar bin Khattab. Setuju? Bin Khattab, bukan Tuhan Setuju? saya. Setuju? Ya majikan ya, setuju majikan. Setuju. Oke, baik. Majikan. Artinya sudah ada Bukan Tuhan saya. pengakuan Bukan Oke, Tuhan saya, Dis. Dengerin, Dis. Dis, Tuhannya Umar bin Khattab, kamu ya? ngakuin. Ya, kamu ngakuin dulu ya. Saya Oke, bersaksi ya. berarti Tunggu dulu, Dis. Tuhannya Umar bin Khattab ada dua, betul? Tuh, saya kamu akuin dulu ya. Bahwa Tuhan Nabi Muhammad itu Tuhannya orang-orang ketika masih hidup. Oke, berarti Ya. umat muslim yang awal seperti Ya. Aisyah, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Affan, para Tuhannya dua. sahabat, Tuhannya Bukan mereka Bukan adalah dua. Muhammad, betul? Ya, malah banyak, Dis. Malah banyak, bukan dua, Dis. Oke, sebutkan Orang-orang siapa ketika Tuhannya itu- mereka. Sebutkan siapa aja Tuhannya mereka. Sebutkan Kalau- siapa aja. Saya nggak tahu. Mungkin dia bekerja sama siapa. Mungkin dia Enggak, bekerja oke sama. gini aja. Berarti yang saya ketahui, Muhammad Tuhannya atau enggak? Ya, Tuhannya. Oke, Muhammad Tuhannya. Allah Tuhannya ya atau enggak? Tuhannya. Oke, berarti Tuhannya mereka ada dua, Allah dan Muhammad, betul? Betul. Gini kan mantap kita diskusinya. Bukan Tuhan saya ya. Artinya Nabi mantap. Muhammad bukan Tuhan saya. Oke, baik. Artinya ada lagi seorang muslim. Teman-teman rekam dan bagikan. Ya. Ada lagi seorang muslim, namanya siapa, Bang? Siapa? Nama Anda siapa? Biar kita catat. Soalnya sudah Arafah, 12. Arafah. 12. Oke, Arafah. Arafah. Apakah Pak Arafah mengakui bahwa para sahabat Muhammad seperti Ali bin Abu Thalib, Umar bin Khattab Mengakui. bahwasanya mereka menuhankan Muhammad? Ya. Oke, bahwasanya Muhammad adalah Tuhan mereka? Ya. Oke, terima kasih. Kalau kayak Terus? gini kan keren kita diskusinya. Terus bagi saya apa? Sekarang bukan. Sekarang Nabi Muhammad bukan Rob. Oke, berarti Tuhan saya Tuhannya cuma satu. Oke, berarti Tuhannya orang Islam yang awal sudah meninggal, betul? Udah meninggal. Oke. Ah. Baik, udah jelas Oke. artinya sudah mantap Ya kita. apalagi kamu Oke. kemarin panjang bang. Apalagi ayo. Artinya dulu Tuhan kalian dua, Bingung sekarang kamu, Tuhannya Dis. kita satu. Enggak, Kamu Tuhan bingung kalian kamu, Dis. dulu dua. Sumpah kamu bingung. Enggak bingung saya. Berarti Saya Tuhan tahu, kalian kamu bingung, Tuhan Dis. kalian dulu Dengerin. dua. Sebentar. Dengerin. Sebentar Dis. dulu. Tunggu, sebentar, Dis. Saya mau ngomong dulu. Tuhan kalian kamu dulu takut, dua, Dis. betul? Kamu takut Enggak ketahuan takut. kamu. Enggak takut. Saya mau ngomong nih, saya mau ngomong sebentar ya. Oh, silakan. Kamu saya tahu, Dis. Akhir-akhirnya kamu gimana? Akhir-akhirnya kamu mau bilang gini, "Oh, kalau Tuhan kamu
Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad udah meninggal. Ada di mana sekarang? Ada di kuburan. Kamu berarti menyembah mayat. Kamu mau ngomong itu Lu kan? memang fakta, Maksudnya kan? memang fakta. Iya. Kan memang fakta. Siapa? Faktanya apa faktanya? Faktanya Oke, apa? umat muslim yang awal mereka menjadikan Muhammad sebagai Tuhan nggak? Ketika itu masih hidup ya? Iya, mereka menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, betul? Betul. Sekarang Ketika masih berarti hidup. dulu. Oke, berarti dulu Tuhannya orang Islam ada dua, betul? Betul. Oke, sekarang Tuhannya orang Islam tinggal satu, betul? Betul. Berarti satu Tuhan kalian sudah meninggal, betul? Menyembah mayatnya mana? Menyembah mayatnya mana? Oke, apakah sekarang kalian tidak bernyanyi-nyanyi? Muhammadku, Muhammadku, dengarlah Dis, seruanku. itu Kalian anak-anak disuruh kecil. nggak? Terus anak-anak kecil kamu jadiin dalil. Itu anak kecil lagi nyanyi. Berarti kamu mereka jadiin sesat. dalil. Berarti mereka sesat. Hah? Berarti mereka sesat. Sesat. Berarti Itu tersesat lagu-lagu orang sesat itu nggak boleh lagu-lagu Oke, begitu. berarti tersesat orang muslim yang Kalau salawat. bersolawat kepada Muhammad. Oh, salawat boleh. Kalau salawat harus. Tadi katanya Salawat gimana sih? harus. Oke gini. Dengerin. Oke Dengerin, gini. Dis. Muhammadku, Salawat harus. Muhammadku, Kamu dengarlah mau seruanku. dengerin. Mereka Kamu bersolawat takut, nggak? Dis. Kamu Nggak, takut, mereka kamu bersolawat takut. nggak? Siapa yang bersalawat? Anak kecil itu. Muhammadku, dengarlah seruanku. Bersalawat. Berarti mereka bersolawat nggak? Dengarkanlah salah. Salawat itu salam. Kita menitip salam kepada Allah. Mana Salam kepada dalilnya kalau Rasulullah. Muhammad itu salam? Mana dalamnya dalilnya kalau salawat itu Ada, salam? Dis. Ada, saya nggak pegang Mana? kitab. Ada. Tunjukkan dalam Quran bahwasanya salawat itu memberi salam. Mana? Salawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di mana Artinya dalam apa itu? Quran ada salawat kayak gitu? Hadis, dalam hadis. Oh, Dis. hadis. Hadis dong. Iya. Iya, kan? Berarti sebentar, berarti Islam telah mengalami evolusi. Dulu kitabnya jadi satu, sekarang kitabnya jadi banyak, terus dulu Tuhannya Iya. dua, sekarang Tuhannya jadi Sebentar. satu. Iya, Dis, sebentar, Dis. Kamu nih, maaf, Dis ya nih. Kamu nih pecundang, Dis. Kenapa saya bilang begitu? Alasannya ada alasannya. Sebentar, Dis. Bang Arafah. Ada alasannya. Halo Bang Ada Arafah. alasannya. Ada alasannya. Berarti kamu mengakui bahwa Islam mengalami evolusi. Takut kamu takut. Enggak Sebentar lagi saya ditendang nih. Saya ditendang nih, dikit lagi saya ditendang. Pasti ditendang. Enggak ada. Pasti ditendang, kabur itu lari. Kamu menendang saya. Berarti kamu lari. Ya, berarti kamu lari ya. Dengar, enggak ada Oke, setendang. kalau kamu tendang saya, berarti kamu lari namanya. Iya, pakai iya. cut berarti ya. Iya, Saya ayo. mau ngomong sebentar, Dis. Kamu tuh kenapa saya bilang buat kamu pecundang? Kamu kemarin saya nonton video tuh yang si Nandar sama Juma ya. Kamu pura-pura oh di mute. Padahal memang di mute. dibisukan kok. Enggak, memang dibisukan. Enggak, bohong. Kamu bohong. Enggak. Kamu takut. Dari mana? Oke, buktikan bahwa saya bohong. Angkat tangan. Gimana caranya? Nandar angkat tangan. Angkat tangan dia cakap. Oh, moderatornya dia punya moderator yang bisa membisukan. Kamu cuma bertiga doang, moderator. Iya, gimana? ada moderator. Walaupun di layar bertiga ada moderator di bawah yang bisa menurunkan orang. Itu Juma marah loh. Ada yang mute kamu, Juma marah itu Juma. Iya, tetap ada yang membisukan. Kenapa Tetap ada dia membisukan saya. Itu lagi kesempatan loh, lagi kesempatan kamu bicara. Arafah, dengarkan Arafah. Waktu Yusuf siaran, dia angkat tangan, tapi moderatornya bisa membisukan dan mengkiki orang. Dis, itu semua orang Islam lagi mengharapkan kamu bicara waktu itu. Saya sudah Iya. tantang Juma. Ayo, kamu berani gak debat sama saya? Gak berani dia. Saya main tantang kamu, dia Dis. satu lawan satu tidak berani. Main trap kamu nggak ada ilmu. Dengerin. Si Dengerin ya. Juma tidak berani ngadepin saya. Oke, Berani sebentar, nggak ngadepin Dis. saya? Ayo. Oke, sebentar, Dis. Kamu, Dengar, Dis, ya. yang kenal sama si Juma, berani nggak dia ngadepin saya? Belum pernah ada Dis, sejarah sebentar, dia Dis. berani ngadepin saya. Sebentar, Dis, saya mau bilang dulu, Dis ya. Ini, Dis. Kamu 15 tahun pelajari Tidak Al-Quran. berani Juma alias Zulkifli M. Abbas alias Nur Alim datang ke channel saya debat dengan saya. Nggak pernah berani. Kalau coba Baik. suruh sini, berani nggak dia? Kalau berani di sini. Baik, sebentar, Dis. Ini kamu ini kan 15 tahun ya pelajari Al-Quran, betul? Sebetulnya kamu itu bukan pelajari Al-Quran, bukan. Kamu lagi mencari-cari kesalahan Al-Quran ya. Ketika kamu udah dapat, yang dibahas cuma rob lagi dari zaman dulu. Intinya kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan. Iya, kamu nggak ada ilmu. Mau jalan dulu. Enggak, kok nggak ada ilmu gimana? Buktinya Ya, Anda sudah mengakui Muhammad itu Tuhan. Apalagi? Iya, buktinya kamu nih sekarang nih 15 tahun. Gimana sih? Al-Quran. 15 tahun dari Setelah Al-Quran. 13 Tapi dengar. cuma membahas rob aja. Setelah 13 tahun kurang lebih saya dalami Quran. Iya. Artinya Arafah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Berapa tahun? Tuhannya orang Islam Berapa pada tahun? awalnya. Berapa Betul? tahun, Dis? Berapa tahun? Kurang lebih 13 Berapa tahun. Kamu bilang 15 tahun kemarin ini. Kurang lebih 13 tahun. Kamu cari kesalahan.
Ya, cari Gini, kesalahan dengarkan, Al-Quran, dengarkan kan? saya, Arafah. Setelah Arafah, kamu dengarkan. dapat cari kesalahan Arafah. Al-Quran, yang dibahas cuma Baik. drop doang. Arafah, dengarkan saya. Hmm. Kamu tadi sudah mengakui bahwa di zaman Muhammad orang-orang Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhan mereka. Betul? Ya, betul. Saya tahu arahnya kemana. Kamu tahu saya. Kalau saya jawabnya sekarang orang Muslim tidak mentuhankan Muhammad lagi. Tidak. Berarti Islam yang awal sama Islam yang sekarang beda. Sama. Loh, mereka mentuhankan Majikan. Muhammad. Oh, Muhammad sebagai majikan, sebagai Ya, bos. mereka sebagai bos. mentuhankan Muhammad nggak? Mentuhankan Muhammad Iya, nggak? sebagai bos. Oke, mentuhankan nggak? Sebagai bos. Mentuhankan nggak? Mereka mentuhankan nggak? Mentuhankan. Oke, mentuhankan. Sekarang kalian tidak mentuhankan. Udah nggak ada sekarang Nabi Muhammadnya. Enggak. Berarti sekarang nggak dituhankan? Tidak. Dulu berarti berevolusi. Berarti berevolusi ya? Berarti berevolusi ya? Bukan berevolusi. Sekarang cuma satu. Gimana kan perubahan? Berarti ada perubahan, betul? Dulu mentuhankan, sekarang enggak. Ya, enggak. Berarti ada perubahan, itu betul? cuma satu sekarang. Ada perubahan. Cuma satu. Cuma satu-satunya. Dulu dua Tuhannya. Cuma satu-satunya. Dulu Tuhannya dua. Ya. Oke, sekarang jadi satu. Ya, artinya berarti berubah enggak? Berarti berubah enggak? Berarti berubah enggak? Enggak, sama aja. Sama aja. Mana sih berarti ini? Sama aja dia, makanya bukan. Berarti jangan-jangan Allah itu Muhammad. Berarti Allah itu Muhammad. Oke, enggak beda. Jadi kamu kenapa sih dulu Tuhannya berapa? Dulu Tuhannya berapa? Kamu nyerocos, Dis. Enggak, karena dulu Tuhannya berapa? Nanya-nanya aja. Dulu Tuhannya berapa? Dis. Enggak, dulu Tuhannya berapa? Tuhan. Dua, betul atau tidak? Nah, udah haus kau kan? Udah haus kan? Arafah, sekali lagi saya tanya kepada Anda. Dulu Tuhannya orang Islam dua, betul? Betul. Oke, dulu Tuhannya dua. Sekarang Tuhannya jadi satu, betul? Satu. Oke, berarti berubah nggak? Hah? Berubah nggak? Nggak, Tuhan beda di Tuhan itu apa dulu? Kamu jangan disamain. Jangan disamain di. Berat saudara-saudara. Bukan, jangan disamain. Kamu takut di. Kamu takut betul nih. Saya naikkan satu kamu muslim mau lagi ya. Orang. Bentar, saya naikkan satu muslim lagi supaya dia. Jangan. Enggak, Saya mau turun. Enggak, biar kita jelas dulu. Kamu menendang saya. Enggak saya tendang. Biar saya konfirmasi. Kamu mau ngadu domba. Enggak ngadu domba. Enggak, saya konfirmasi. Acuy. Halo Acuy. Acuy. Assalamualaikum. Ya, silakan jalan kamera Acuy. Biar saya konfirmasi dulu sama temanmu ini. Arafah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia mau ngadu domba ya, mau ngadu domba enggak, nih. saya konfirmasi dulu. Iya, kamu jahat. Acuy, mana kamera mana Acuy? Kamu jahat, Dis. Wallahi, enggak, sebentar, saya Acuy, kameramu mana? Sebentar, Dis. Saya seperti baik, saya ngobrol sama turunkan dulu Idris Acuy ini. karena dia nggak menyalakan kamera. Sebentar, saya turunkan dulu si Acuy nggak berani Dis, menyalakan kamera. jangan begitu, Dis. Kamu kalau mau diskusi sama saya, diskusi aja. Kamu jangan takut, Arafah. Bukan takut, kamu mengadu domba. Kenapa kamu takut? Saya konfirmasi. Mau saya konfirmasi kok gimana? Kamu Enggak, ini saya mau penjajah. konfirmasi. Bukan, Saya kamu mau pakai konfirmasi. penjajah, Dis. Seperti Bukan penjajah. penjajah, saya mau mengkonfirmasi. Oh, nggak mau, saya diadu domba. Saya nggak mau domba. Anda sudah mengakui bahwa Muhammad Tuhan kok, gimana? Anda sudah mengakui Muhammad itu Tuhan. Enggak, saya nggak mengakui Nabi Muhammad. Kapan saya nggak mengakui Nabi Muhammad Tuhan? Tuhan saya cuma Umar, oke, Umar. Tadi Anda katakan nggak bahwa Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab Tuhan satu. Tuhan saya cuma satu. Nih, sebentar, saya turunkan dulu nih. Tuhan saya cuma satu, Dis. Saya tidak tanya Tuhan kamu. Saya tanya tadi bahwasanya Umar bin Khattab mentuhankan Muhammad. Betul atau tidak? Tuhan, iya betul. Oke, bagi Umar bin Khattab Muhammad itu adalah Tuhannya, betul? Tuhan, ya Tuhan. Majikan ya. Oke, Saya nggak mau baik. Tuhan, majikan. Bagi Umar bin Khattab Muhammad itu adalah Tuhannya, betul? Majikan, bagi saya majikan. Sebentar.
Bukan Sebentar, Tuhan. tolong Dis. teman-teman, tolong yang mau naik Majikan, teman-teman ya. pastikan sinyal Anda tidak sinyal BPJS ya. Dis. Teman-teman Dis, yang mau dengerin, Dis. naik, saya pastikan tolong teman-teman jangan naik kalau sinyal Anda sinyal BPJS Dis. ya. Dis, sebentar Dis. Saya mau ralat dulu sebentar, ralat dulu nih. Tuhan ya, Tuhan, bukan Tuhan ya. Beda Tuhan sama Tuhan beda. Tadi katanya Tuhan sama Tuhan sama. Bukan, kamu Tadi kau memframing bilang soalnya. sama. Soalnya Tadi kamu kau bilang memframing. sama. Soalnya kamu memframing, Dis. The Bors, Memframing coba The Bors, seakan-akan. Bors, sebentar. Bors, Anda Muslim? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera, Bors. Kemana nih cowok undang? Saya undang ya. Silakan, Bors. Panas juga nih sama Edis nih. Si Oke, Arafah apa sudah pertanyaannya mengaku. Panas. Oke, Bors, bagaimana pendapat Anda tentang pengakuan dari Arafah bahwasanya Tuhannya Umar bin Khattab itu adalah Muhammad? Bukan. Salah, kamu fitnah. Kamu fitnah. Direkam lo ini, direkam lo ini. Arafah sekarang pelit-pelit ini memang munafik memang mereka ini. Arafah, saya tahu bahwa Muhammad memang membolehkan kamu berdusta dalam 3 perkara. Tapi kenapa kamu terapkan di sini? Ini, tunggu dulu. Dimaksud kata Tuhan di sini di mana? Arafah, betul tidak Muhammad Rob? Enggak, betul tidak Muhammad Rob? Rob di sini yang dimaksud apa? Bahasa Arabnya Itu Rob. ada 2 kata Rob itu ada 2 makna pada sifat dan zat. Oke, berarti dia Rob nggak? Sifat dan zat. Coba bedakan. Iya, bahasa Arabnya Kalau Rob dalam nggak? tauhid, contoh ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap manusia juga dikasih kasih dan sayang. Oke, Bang, Tapi pertanyaan kuncinya saya di sini. simpel. Pertanyaan saya Tunggu simpel. dulu. Dalam bahasa Arabnya Rob nggak? Sekarang ini tunggu dulu, bisa saya jawab kan? Yang ada Itu nggak beradab tuh. Orang lagi mau jelasin malah diketawain. Nggak beradab itu namanya. Orang mau jelasin malah. Bors, satu kali lagi, Bors. Ya. Apakah Muhammad itu secara kaidah bahasa Arab bisa disebut sebagai Rob? Bukan, tidak. Oke, sekarang saya tanya Arafah, tadi kamu mengatakan bahwa Muhammad itu disebut sebagai Rob ketika dia masih hidup, betul? Dis, kamu jangan ngadu domba, nggak boleh Tidak, ngadu domba gitu. tidak. Seperti kamu seperti iblis. Benar, seperti jiwa penjajah kamu. Memang, kalau kalian sudah diajari oleh Muhammad boleh berdusta dalam 3 perkara, Bukan. saya Saya pun terangkan. bisa menghadapi kalian. Jadi, dia Kalian Saya terangkan. menggunakan jurus takiyah. Dis, dengerin Dis, Saya dengerin. terangkan. Itu Takiyah mode on, takiyah mode on kayak gini udah takiyah mode on. Dengerin, Tuhannya Nabi Muhammad, Coba saya Tuhannya terangin dulu. Umar bin Khattab itu Allah, Dis, Allah. Tadi kau bilang Muhammad. Tenang dulu. Tuhan, silakan. Tadi kau bilang Tuhan sama Tuhan sama. Gimana sih? Ya, silakan. Jadi gini. Silakan, Bos. Ya, silakan. Dalam Al-Quran dan hadis tidak ada satu kata pun Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia Rob, sembahlah aku, tidak ada. Nah, ingat ya, tidak ada. Oke, sekarang saya tanya kepada Satu Anda. kata saja tidak ada. Baik, sekarang saya tanya kepada Anda. Ketika seseorang muslim mengucapkan Robbayani Soghiro kepada orang tua, mereka sesat atau tidak? Dalam kata Al-Quran itu Rob itu Saya bukan tidak kata tanya manusia. itu. Ketika seorang muslim mengucapkan Robbayani Soghiro kepada orang tua, apakah mereka sesat? Mereka tidak menyembah, berarti tidak sesat. Oke, tidak sesat. Apa arti Tidak sesat. Robbayani Soghiro? Menyayangi aku sejak kecil. Oke, berarti orang tuanya dipanggil Rob nggak? Tunggu dulu, Tapi tunggu tidak sebentar, Dis. disembah. Sebentar, Dis. Rob tidak. Rob tidak. Robbayani Soghiro. Rob tidak. Aku tidak menyembah, tidak. Tidak ada Iya, Rob sembah situ. tidak. Rob atau tidak? Definisi Rob itu disembah. Itu definisinya. Oke, Si ini ada ilmu. berarti ketika mengucapkan Robbayani saja mereka menyembah. Tidak menyembah. Oke, kenapa dipanggil Rob? Karena memelihara. Oke, Sejak berarti Muhammad Rob juga nggak? Kalau menurut kaidah bahasa itu? Tidak Rob. Oke, Saraf Arafah, tadi Anda mengatakan Rob, yang mana yang benar? Nah, Begini, Dis. tidak Dis. betul. Begini, sebentar. Rabayani Soghiro, apa artinya, Dis? Rabayani Soghiro, coba. Kalau bisa, gua loncat tadi Monas ke atas bawah. Tadi Ya, apa? temanmu sudah mengatakan kamu bego sang nih, yang si Adis nih. memeliharaku. Arafah dulu, Arafah, kamu mengakui nggak tadi di Kalian zamannya mau ketika Muhammad hidup itu adalah Rob? Jangan terkecoh.
Ya, majikan ya, majikan. Iya, Rob atau bukan? Rob atau bukan? Bos. Ibadah. Ya, Rob. Iya, Bos. Rob. Oke, tuh sudah mengakui dia Rob. Silakan. Rob. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar kalian? Bukannya kalau Allah Rabbul Alamin, kalau Allah. Enggak, saya tanya Muhammad. Muhammad adalah Rob, tadi kamu sudah bilang. Betul atau sekarang kamu gimana pendapatmu, Bos? Tidak betul. Oke, silakan kalian berdebat dulu. Karena ini begini. Yang mana yang benar? Tunggu, Emang ya. mau ngadu domba? Yang mana yang benar? Saya pusing satu Mau bilang ngadu Rob, domba satu bilang kamu. enggak. Pusing saya. Kamu pengecut, kamu pecundang nih. Kok pengecut? Enggak, kalian jelas beda kok. Nih, Dis, sebentar, Makanya sampai hari ini mereka belum tahu siapa Robnya. Dis, Ya Dis. Allah, kalau Nih, kita udah sebentar, tahu, kalian yang sebentar, Pak buta. Bos. Bos, Kau sebentar, yang Bos. buta. Edis. Sebentar, Bos. Edis, kamu kok gaya debat kamu tengil banget ya? Kenapa? Bukan tengil, kamu sudah mengaku tadi Muhammad itu di zamannya adalah Robnya. Sekarang kamu nggak mengaku. Makanya saya bilang karena kamu diizinkan berdusta oleh Muhammad dalam 3 perkara. Coba, Bos. Ayo, Tidak ada silakan. pengakuan dalam tauhid bahwa Muhammad itu adalah Rob. Tidak ada. Dalam Oke, tauhid. berarti Arafah sesat. Arafah sesat berarti dia. Tidak ada. Dalam Iya, berarti Arafah tidak sesat. ada. Berarti Arafah Karena sesat. di situ Allah menekankan Qul huwallahu ahad dalam surat Al-Ikhlas atau 14. Iya, berarti berarti Arafah sesat mengatakan Muhammad itu Rob. Kalau dia mengatakan itu adalah Tuhannya, itu sesat. Wah, sesat kamu, Arafah. Sesat kamu, Arafah. Kalau dia mengatakan itu Tuhan yang layak dia ibadahi, Sesat kamu, Arafah. Karena Sesat, tiada Tuhan selain sesat Allah. kamu, Arafah. Sesat. Kemana dia kabur? Kabur, Arafah kabur. Halo, Bang Sidik. umat Islam di Ya, mana jangan Des. terkecoh ya. Dengan Silakan dia di nyalakan sini ya. kamera, Bang Sidik. Jangan terkecoh. Udah Bang Des. Ini hanya Ya, kata-kata Bang saja. Sidik, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Oke, bisakah Anda syahadat? Bisa. Nah, ini Silakan. aja yang dipanggil. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah Anda setuju Muhammad itu adalah Rob? Ya Bang Des, setuju. Apakah Anda setuju Muhammad itu adalah Tuhan? Setuju. Jelas. Sesat dia. Ya terserah Anda, intinya di room saya sudah banyak orang Islam sadar bahwa Muhammad Tuhannya di room saya. Boleh saya tanya Mau dia? Anda bilang sesat terserah. Yang jelas Boleh saya tanya? dia Apa Pak? Ma huwal Islam? Ayo jawab. Coba ulangi lagi Pak, kurang dengar Pak. Ma huwal Islam? Mahuwal Islam? Iya, coba jawab. Perkataan apa tuh Pak? Nah, kalau nggak tahu kau berarti udahlah. Dah aku turun ya. Enggak, oke? di Qur'annya mana? Di Qur'annya mana Pak? Di Qur'annya Nggak mana? perlu tanya dari Quran dari hadis. Coba jawab. Ma huwal Islam? Ya kalau nggak ada di Qur'annya kayak mana Pak? Kamu Islam? Kita petunjuk kita Qur'an. Anda Islam? Ya kita Islam petunjuk nggak? Quran. Kalau Quran Iya, ya betul. Sekarang saya tanya Ya. Muslim. Anda Islam? Muslim. Anda Nah. Islam? Muslim Pak. Anda Ya. Islam? Ma huwal Ya. Islam? Ya di Qur'annya nggak ketemu mawal Islam itu Pak. Ma huwal Islam? Oke, nanti cari di Google dulu atau tanya sama Edis ya. Nggak di Qur'annya mana? Coba Bapak ini kan Rasulullah itu tengok kan Tuhan. datanya. Rasulullah itu adalah Nabi. Oke, deal. Oke, saya turun. Umat Islam jangan terkecoh dan masih di sini ya. Ingat, oke deh. ya intinya pertanyaanmu lucu dan aneh. Apa Tidak, pertanyaan? tidak. Bahwa dia Islam atau tidak, Elijah? Silakan. Bapak suri tauladan yang terbaik Bapak siapa Pak? Rasulullah. Anda. Ya kok nggak mau Bapak mentuhankan Rasulullah? Mana mau saya, karena satu pun nggak ada pernyataan Rasulullah dalam Al-Quran dan hadis menyatakan dia Allah. Sembahlah aku nggak ada. Bapak harus mentaati Allah baru Bapak sampai Bapak harus menaati Muhammad baru sampai kepada Allah. Jadi tanpa Muhammad Bapak nggak bisa sampai kepada Allah. Betul, nggak salah, betul. Ya. Tapi Kenapa tapi Bapak nggak mau tidak mentuhankan mengatakan dia, Tuhan. menjadikan dia Rob? Iya, dia Kenapa tidak tidak? mengatakan dia sembahlah aku. Wahai kaum muslimin ayuhan nas, sembahlah aku. Nggak ada, satu pun tidak ada dalam Al-Quran. Betul, Jelas. tapi Muhammad tuh menyuruh apa? menjadikan dia Rob. Tidak, Tuhan. tidak pernah. Sembahlah aku. Kalau Bapak Coba jadi ambilkan Tuhan. ayatnya. Ambilkan ayatnya sama saya. Coba Bukan lihat. pengertiannya Mbak Pak.
Bukan pengertiannya nyembah, tapi taat. Islam itu menyembah. Kalau dalam Islam itu menyembah. Menyembah itu. Apa Kau yang disembah, Pak? Tahu Islam aja nggak bisa jawab. Islam dari mana kau? Enggak, menyembah pengertian Bapak tadi itu keliru gitu. Masa nyembah? Harusnya Bapak ibaratnya yang jadikan dia Rob. Kau aja yang jadikan biar kau sesat. Kalau saya enggak. Iya. Ya itu sebenarnya Zaman boleh merubah. itu bukan nyembah, Pak. Umat Islam di bawah, jangan takut. Tidak ada kata-kata Nabi Muhammad satupun dalam Al-Quran. Tapi menjadikan dia Rob. Aku tidak ada. Nah, pedoman kita sekarang. Oke Desya, detil itu bahwa Nabi Muhammad satupun tidak ada kata-kata dalam Al-Quran dan hadis. Ya, artinya sudah banyak Muslim yang mengakui Muhammad itu Robnya. Itu mereka, kalau saya enggak. Berarti sesat Yusuf ya mengatakan Muhammad Robnya ya? Enggak ada hak saya mengatakan mereka kayak seperti itu. Ketakutan dia kalau suruh dia. Ketakutan sama Yusuf Oke, makasih Bang Bors, ya Bors. Oke. Kita naikkan Aldi Setia ya. Oke, halo Aldi Setia. Ya baik bang. Ya silakan nyalakan kamera Bang Aldi. Ya silakan. Apa yang diributkan terus ini? Ya kita nggak ngeributin apa-apa, kita cuma diskusi aja, nggak ada yang ribut-ribut. Kamu tuh loh. Orang cuma diskusi kok. Kita di sini sudah banyak Muslim yang mengakui Muhammad itu adalah Tuhan, termasuk Pak Sidik. Jadi begini Bang Idis, mari saya perjelas sedikit ya. Kasih saya waktu. Jadi di dalam pengamalan Islam, jadi mulai dari 2 kalimat syahadat itu sudah jelas ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, artinya Allah itu belum wujud ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah. Ya. Oke, berarti apakah Anda mengakui Muhammad itu adalah Tuhan? Abang dengarkan baik-baik. Enggak, saya tanya simpel aja. Apakah Anda mengakui Muhammad itu adalah Tuhan? Karena memang wujudnya Bang, bagaimana tidak Tuhan? Abang lagi ditanya. Oke, berarti Anda mengakui lagi bahwa Muhammad Tuhan? Jadi ya iya, yang dikatakan Rabbi itu, yang dikatakan Rabbi artinya tajallinya Tuhan. Yang dikatakan Rabbi itu kan bahasa Arab. Iya, simpelnya Bang. Simpel. Berarti Anda Muslim? Ya. Anda akui Muhammad itu adalah Tuhan? Iya. Mantap. Tambah lagi saudara, saksi ya. Saksi teman-teman. Semakin banyak di sini Muslim mengakui Muhammad itu Tuhannya. Semakin banyak. Lihat nih, jangan dibilang saya ngomong kosong. Ini banyak saudara-saudara mengakui. Jelas Abang, di Al-Quran itu Allah dengan para malaikat bersalawat kepada Muhammad. Itu kan makanya artinya Muhammad itu adalah Tuhan. Itu maksudnya. Tepuk tangan saudara-saudara, makin banyak Muslim yang sadar teman-teman. Oke, kita naikkan satu lagi. Ya, puji Tuhan ya teman-teman, makin banyak Muslim yang menyadari bahwa Muhammad itu Tuhannya. Oke, kita naikkan dulu. Ada Ustadz Richard. Nah, Ustadz Richard, kita naikkan dulu Ustadz Richard. Halo Ustadz Richard. Ya, halo, Dis. Ya, silakan nyalakan kamera Ustadz Richard. Ya, bagaimana pendapat Ustadz Richard? Bagaimana pendapatmu Richard tentang banyaknya Muslim yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan, termasuk Bang Adi Setia, termasuk Bang Sidik, termasuk yang lain-lain. Silakan. Termasuk Arafah tadi mau mengakui bahwa Umar bin Khattab itu mentuhankan Muhammad, dia sudah mengakui. Silakan. Yang gini Bang Edi, saya mau nanya. Mukamu mana? Jangan separuh. Coba ayo. Bukan sirop itu sama ilahi itu sama nggak?
Berarti kamu mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Tunggu sebentar. Enggak, sebentar. Kamu saya tanya dulu. Apakah kamu mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Nah, menurut abang Rob itu apa? Rob itu bisa saja yang menguasai, yang mengendalikan, yang mengontrol, yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Oke, dalam bahasa Inggrisnya apa itu? Lord. Lord ya. Oke. Berarti Anda mengakui Muhammad itu Rob? Kenapa Rob itu nggak? Sebentar bang, saya tanya dulu abang. Berarti abang mengakui Muhammad itu Rob? Biar kita jelas dulu. Aduh, ini lah muter-muter ketika ditanya Muhammad itu. Ini Eliezer Siddiq langsung jelas. Muhammad Rob, iya. Ini Adi Setia, Muhammad Rob, iya. Sekarang Anda, Biar Muhammad itu Rob bukan? Salah paham, biar orang enggak, Muhammad itu Rob bukan? Muhammad itu Rob bukan? Saya pun Rob. Enggak, Muhammad Rob bukan? Saya juga Rob. Iya, Gitu. Muhammad Robmu bukan? Muhammad Robmu bukan? Pemimpin, penguasa. Iya, Robmu bukan dia? Pemimpin saya, iya. Iya, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya? Ya, bukan ilahi ya. Enggak, bahasa Arabnya apa? Bukan Bahasa ilahi Arabnya ya. Rob bukan dia? Tunggu, bukan Bahasa ilahi Arabnya ya. bukan dia? Perhatikan. Tunggu sebentar. Sebentar, ini pertanyaan saya terakhir. Kalau kau berbelit-belit, selesai Dia sudah. orang jelas di bawah. Kamu enggak, bagi kamu Muhammad itu Robmu bukan? Tapi bukan disembah ya. Saya tanya iya atau bukan? Bagi kamu Muhammad itu Robmu iya atau bukan? Iya. Enggak, bagi kamu Muhammad itu Robmu bukan? Iya. Sudah. Artinya sudah tiga-tiganya mengakui Muhammad itu Robnya. Udah selesai. Makanya juga dulu. Selesai sudah. Ilahi. Selesai sudah bahwa Muhammad adalah Robnya orang Islam. Udah jelas. Bukan asyhadu alla Rob illallah, bukan Rob illallah, bukan gitu. Tapi asyhadu alla ilaha. Pakai ilaha dia. Iya, terima kasih Bang Aldi, terima kasih Bang Eliezer Siddiq. Ini juga Ustadz Richard sudah mengakui juga bahwa Muhammad Robnya. Mereka nggak pernah nuduh Muhammad itu ilahi. Mereka orang Arab yang pandai bahasa Arab. Ya, tapi Rob kan? Tapi Rob nggak? Tapi Rob nggak dia? Tapi Rob nggak dia? Seperti Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Oke, Nabi mantap. Yusuf juga disebut Mantap. Rob. Dia Rob. Tapi bukan berarti Nabi Yusuf itu ilahi. Oke. Silakan Bang Aldi Setia, silakan Bang Aldi. Kalau Yesus kan kalian sebut ilahi kan? Allah yang menjelma kan? Oh jelas dong. Jelas dong. Yesus ilahi. Kalau dalam Islam Allah tidak menjelma jadi Muhammad. Muhammad, Allah ya Allah. Di dalam Kristen juga Bapak tidak menjelma jadi Yesus, sama. Oh, berarti beda Kristennya kamu. Jadi begini. Emang ada Kristen gitu, Bapak menjelma jadi Yesus, ada aja kamu. Allah mengosongkan dirinya, ada ayatnya menjadi Yesus, ada. Di mana? Mana? Tunjukin ayatnya. Berarti kamu kurang dalam kekristenan. Mana ayatnya Allah menjadi Yesus mana? Harusnya kamu yang nyari itu, bener nggak yang saya bilang gitu? Aduh, ada aja kamu. Kitab kamu. Kalau Bapak jadi Yesus, bagaimana mungkin Yesus berdoa kepada Bapak? Orang Bapak udah jadi Yesus kok, ada aja kamu tuh. Mantap, bagus, kayak gitulah, baru mantap. Nah, sekarang intinya sekarang begini. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Nah, berarti sekarang pertanyaannya, Robnya siapa yang sudah meninggal? Robnya siapa yang sudah meninggal? Yusuf juga Rob. Nah, pura-pura pikun kan? 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 Yusuf juga sudah meninggal. Muhammad Rob enggak? Muhammad Rob enggak? Enggak, Muhammad Rob enggak? Iya. Oke, dia sudah meninggal enggak? Dia sudah meninggal enggak? Sudah. Berarti Robnya siapa yang sudah meninggal? Rob kamu atau Rob saya? Ya Muhammad sudah meninggal, sudah jelas kan? Nggak perlu logika lagi kan? Iya, berarti yang meninggal Robnya kamu atau Rob saya? Ya Muhammad sudah meninggal, Rob saya, oke. Bukan ilahi saya. Oke, berarti Robnya orang Islam, sudah meninggal? Enggak, berarti Robnya orang Islam sudah meninggal? Ya, tapi bukan ilahi ya, bukan Allah ya, bukan ya. Dari tadi juga saya tanya Muhammad, gimana sih kamu tuh? Ngerti orang di bawah, mana ilahi? Iya, berarti Muhammad Rob, betul? Betul. Dan dia sudah meninggal, betul? Betul. Udah gampang pertanyaan. Oke, berarti Rob kamu sudah meninggal, betul? Iya benar, namanya manusia, wajar. Oke, sudah selesai, sudah. Enggak. Udah selesai sudah. Jadi gini, Bang. Silakan tanggapannya Bang Aldi. Sebentar Bang Aldi, tanggapannya gimana Bang Aldi? Sebentar begini. Kenapa kalimat syahadat nggak memakai kata Rob? Karena Rob itu bisa ditujukan kepada pemimpin seperti Nabi Yusuf, seperti Muhammad.
pemimpin manusia gitu loh, bukan pencipta alam semesta. Tapi kalau pencipta alam semesta pakai kata ilahi, makanya asyhadu alla ilaha, pakai ilahi dia. Bukan asyhadu alla rabb, bukan begitu. Supaya ngerti yang dibedakan gitu loh. Presiden juga bisa coba Bang Richard, pemimpin. Bang Richard bisa nggak Bang Richard mukanya kelihatan? Nggak, Bang Ini Richard bisa nggak mukanya nggak kelihatan, cuma jidatnya doang? Nggak, bisa nggak cuma jidatnya doang nggak kelihatan? Oke. Bang Richard, coba. Oke. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain bahwa Allah. Muhammad Sesembahan enggak, kecuali aku Allah. bersaksi bahwa Muhammad enggak, aku bersaksi bahwa Muhammad Aku bersaksi bahwasannya Muhammad utusan sebentar, Allah. saya tanya dulu. Enggak, ikutin saya. Nah, Ikutin saya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Robku, adalah Rob utusan Allah. Robku tuh bukan. Muter-muter dia ini. Rasulullah bukan ada. Saya tanya. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Kalimat Aku bersaksi. enggak ada. Aku bersaksi. Aku bersaksi cepat. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan yang berhak Berat saudara-saudara. Gimana ini di sini? Berat saudara-saudara. Berat. Ini diskusi. Ustaz Kok dia Richard, nggak terima? sekali lagi nih. Oke. Aku bersaksi. Dua kalimat syahadat ya. Enggak, saya enggak bukan syahadat. Kita bersaksi atas Kami kan atas omongan bersaksi kita itu ini, dua kesimpulan kalimat kita ini. syahadat, Bang, dua kalimat Enggak, syahadat. aku Jangan bersaksi. berubah-ubah. Aku bersaksi. Tadi kamu saya tanya, Muhammad Rabbu bukan? Yang disembah kecuali Allah. Udah itu pertama. Dan aku Muhammad bersaksi, Rabbu bukan? Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Sudah selesai, Bang. Jangan dirubah-rubah. Rabbu bukan dia? Jangan Muhammad Rabbu bukan? Muhammad Rabbu bukan? Oke, itu Rob. Enggak, Muhammad Rabbu bukan? Rob, ya. Oke, coba kamu bilang bahwa Muhammad adalah Rob saya, coba. Bang, dalam syahadatnya nggak pakai Rob, Bang. Hati-hati, Bang. Muter-muter. Udah selesai. Kau muter-muter terus. Gimana ini? Kau muter-muter macam ular kejepit. Kau muter-muter suruh mengakui Muhammad Robmu. Kau udah mengakui tapi nggak mau mengakui. Gimana sih? Itulah munafiknya itu. Udah ngakui Muhammad Rob. Saya suruh mengakui Muhammad Rob nggak mau gitu loh. Dia tidak tahu yang namanya gelar Tuhan itu. Allah dengan Tuhan itu tidak bisa membedakan masalah dia mereka. Sedangkan Allah ini kan pencipta langit dan bumi. Sedangkan Tuhan yang petunjuk jalan itu. Itu maksudnya, perbedaannya di situ. Oke, ahli setia. Oke, berarti ahli setia. Anda mengakui bahwa Muhammad itu Rabbmu? Iya, karena itu wujud daripada Allah. Iya, coba bikin pengakuan sekarang. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rabbku. Silakan. Aku bersaksi bahwa Muhammad ini utusan itu, Bang, utusan Allah, kekasih Allah. Artinya kekasih Allah ini pengganti tahta kekuasaan Allah. Iya, berarti katakan, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rabbku. Silakan. Rabbi ini, Bang, Rabbi ini bahasa Arab. Kita kan kan orang Indonesia. Kata Rabbi ini orang Arab, bahasa Arab. Sulit ini. Enggak, saya minta Anda berkata, boleh pakai orang Indonesia itu. Kalau saya nggak mau, saya ya nggak bisa. Oke lah. Intinya abang sudah mengakui bahwa Muhammad itu, artinya Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rabbmu, dan saya terima kasih. Artinya sudah bertambah lagi umat muslim yang mengakui bahwa Muhammad Rabbnya. Termasuk Yusuf PI pun sudah mengakui Muhammad adalah Rabbnya juga. Begitu. Ya, memang betul kata-kata dia itu, betul. Iya, betul dia. Ya, sudah, terima kasih lah kalau begitu. Ya, terima kasih Bang Idris. Terima kasih, sama-sama. Hanya itu Bang Ali setia. Oke, baik.
Namamu kok ngeri sekali, Mafia. Ya, coba silakan nyalakan kameramu, Mafia. Oh, sebentar ya. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah, ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh
tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama,
Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami.
Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya."
Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya
kekal abadi, berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang
Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di Perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus
membaca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan, ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua,
sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab.
dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status riddah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat riddah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus daripada ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak
nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Serek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam
Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang. Teluk antara Iran-Irak, ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Shaikh Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri.
Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.